Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Tentang demonstrasi kontekstual, sebuah topik yang sangat menarik dan memiliki relevansi penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Melalui video ini, kita akan bersama-sama mendalami berbagai konsep kunci, menggali lebih dalam pada aspek-aspek penting, serta melihat bagaimana topik ini berpengaruh pada kehidupan sehari-hari atau masa depan kita. Saya harap, melalui penjelasan ini, kalian dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi tentang demonstrasi kontekstual. Baik, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke inti presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 2. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Syahrul Ramadhana, Siti Maryam, Sri Astuti, Mutmainah Mujtar, dan terakhir, Adnan Jufri. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Selanjutnya ini merupakan instruksi pengerjaan tugas demonstrasi kontekstual aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi sejatinya adalah sebuah siklus untuk mengenal siswa dan keragamannya dan merespons dengan membedakan instruksi pengajaran. Ketika guru terus belajar untuk mengenali keberagaman siswanya, maka pembelajaran yang profesional, efektif, dan menyenangkan akan terwujud. Selanjutnya kita akan membahas 4 aspek pembelajaran diferensiasi. Yang pertama konten, yaitu apa yang dipelajari oleh siswa dan dari mana mereka memulai, misalnya topik energi alternatif. Yang kedua proses, mengenai cara guru membantu siswa belajar, melalui instruksi pengajaran dan asesmen, misalnya, meneliti suatu topik yang telah disiapkan pada pos belajar, berpartisipasi dalam metode jigsaw, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Yang ketiga produk, yaitu cara siswa mendemonstrasikan pembelajaran mereka, melalui asesmen dan penilaian evaluasi. Misalnya, membuat produk berdasarkan pilihan yang tersedia, presentasi lisan atau tertulis. Yang terakhir lingkungan belajar, yaitu kondisi untuk belajar, misalnya, ruang kelas yang tenang atau sibuk, bekerja sendiri atau berkelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi konten. Konten adalah segala hal yang diajarkan kepada peserta didik, atau segala hal yang dipelajari peserta didik. Mengapa diferensiasi konten penting? 1. Meningkatkan motivasi. Ketika materi pelajaran relevan dan menantang, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. 2. Meningkatkan pemahaman. Materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa akan membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. 3. Memenuhi kebutuhan individu. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Diferensiasi konten memungkinkan guru untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar ini. 4. Membuat pembelajaran lebih inklusif. Siswa dengan kebutuhan khusus pun dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Diferensiasi konten pembelajaran merupakan pendekatan pedagogis yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang beragam di dalam kelas. Dalam konteks pendidikan, siswa tidak hanya memiliki latar belakang yang berbeda tetapi juga kemampuan dan cara belajar yang unik. Oleh karena itu, pendekatan satu ukuran untuk semua dalam pengajaran seringkali tidak efektif. Diferensiasi konten mengakui bahwa siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda, sehingga penting untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang bervariasi. Santanglock Tomlinson, 2012. Dalam prakteknya, diferensiasi konten dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan materi, metode pengajaran, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan individu siswa, sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Tomlinson, 2001. Selanjutnya komponen dan strategi diferensiasi konten. Komponen pertama, penilaian awal adalah langkah krusial untuk memahami tingkat kemampuan siswa sebelum memulai proses pembelajaran. Seperti tes diagnostik, guru dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan kebutuhan spesifik siswa. Kedua, pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan atau minat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Misalnya,
Siswa yang memiliki minat serupa dalam topik tertentu dapat dikelompokkan untuk diskusi kelompok atau proyek kolaboratif. Tomlinson, 2001. Modifikasi materi, seperti menyederhanakan teks atau menambahkan grafik untuk menjelaskan konsep yang kompleks, juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses dan memahami informasi. Tomlinson, 2001. Terakhir, penggunaan strategi pengajaran yang beragam, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan pembelajaran kooperatif, memungkinkan guru untuk menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Santanglock Tomlinson, 2012. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi diferensiasi konten. Meskipun diferensiasi konten memiliki banyak manfaat, implementasinya di lapangan tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan guru tentang cara menerapkan strategi diferensiasi secara efektif. Banyak pendidik mungkin merasa tidak percaya diri dalam merancang pengalaman pembelajaran yang bervariasi dan perlu dukungan profesional yang memadai. Santanglock Tomlinson, 2012. Selain itu, waktu dan sumber daya yang terbatas juga dapat menjadi hambatan. Merencanakan dan menyiapkan materi yang berbeda untuk setiap kelompok siswa memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional. Brusilovski, Milan, 2007. Di samping itu, adanya standar kurikulum yang ketat dan penekanan pada ujian standar seringkali membatasi kebebasan guru untuk mengeksplorasi metode diferensiasi. Tomlinson, 2001. Keterbatasan dalam fasilitas dan akses terhadap teknologi juga dapat menghambat pengembangan konten yang beragam. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkan guru mengimplementasikan diferensiasi dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi proses. Jadi pembelajaran berdiferensiasi proses adalah strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik agar peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik untuk mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik melalui asesmen diagnostik. Adapun yang bisa kita lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi proses adalah 1. Merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi berdasarkan gaya belajar peserta didik. 2. Melakukan kegiatan berjenjang. Sebelum melakukan kegiatan berjenjang, perlu dilakukan asesmen awal untuk mengetahui level pemahaman peserta didik. Kegiatan berjenjang merupakan bagian dari diferensiasi proses yang dapat dilakukan dengan dua strategi yang berbeda, yaitu memberikan soal yang sesuai dengan level pemahaman peserta didik dan memberikan soal yang sama untuk semua peserta didik dan memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. 3. Membuat agenda individu. Agenda individu ini dilakukan jika setelah pemberian materi dan tugas, kemudian dari hasil kerja peserta didik ternyata ada yang belum mencapai kompetensi, maka guru melakukan pengayaan berdasarkan kompetensi yang belum tercapai. 4. Memberikan variasi waktu sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Artinya, untuk peserta didik yang belum mahir diberikan waktu lebih dalam mengerjakan soal untuk memberikan kesempatan bagi mereka menjawab soal tersebut. Selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi produk adalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap suatu materi dengan cara yang berbeda-beda. Alih-alih memberikan tugas yang sama untuk semua siswa, guru memberikan berbagai pilihan produk akhir yang dapat dipilih siswa sesuai dengan minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuannya. Pembuatan produk bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik secara luas terkait materi yang dipelajari baik secara individual maupun kelompok. Menurut Faiz, 2022, terdapat dua titik fokus yang terdapat pada diferensiasi produk yaitu tantangan dan kreativitas. Namun demikian, guru sangat perlu memberikan indikator yang jelas pada peserta didik untuk membuat sebuah produk. Contoh produk yang dapat dipilih siswa yaitu 1. Presentasi, PowerPoint, video, atau presentasi langsung. 2. Tulisan, laporan, puisi, cerita pendek, atau blog. 3. Pameran, poster, model 3D, atau diorama. 4. Pertunjukan, drama, musik, atau tari. 5. Portofolio, kumpulan karya yang menunjukkan perkembangan pemahaman siswa. 6. Proyek berbasis teknologi, membuat aplikasi, website, atau animasi. Selanjutnya membahas mengenai tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi produk.
Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk di kelas memang memiliki banyak manfaat, tetapi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi, variasi kemampuan siswa. Waktu dan sumber daya. Penilaian yang adil. Keterbatasan keterampilan siswa. Manajemen kelas. Keterbatasan teknologi. Dukungan dari rekan kerja. Kemandirian siswa. Ketidakpastian dalam hasil. Kebutuhan untuk pelatihan. Yang terakhir kita akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar, yang memberi pengaruh pada siswa, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Diferensiasi lingkungan belajar dapat dilakukan berdasarkan pada kebutuhan individual setiap siswa berkaitan dengan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka. Selanjutnya lingkungan belajar dibedakan menjadi 3, yang pertama lingkungan fisik, yang kedua lingkungan psikologis, emosional, dan yang terakhir lingkungan sosial. Menurut Shah, 2009, lingkungan fisik meliputi bangunan dan letak sekolah, bangunan dan letak rumah, alat-alat pembelajaran, sumber belajar, pencahayaan, cuaca, dan waktu belajar siswa. Hasil penelitian Samodra, 2013, menyatakan bahwa lingkungan fisik kelas memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Semakin baik dan nyaman kondisi lingkungan fisik kelas, maka prestasi belajar siswa akan semakin tinggi dan akan meningkatkan kemampuan siswa untuk berkonsentrasi. Komponen yang mempengaruhi lingkungan fisik. 1. Suara. Beberapa contoh reaksi tidak terganggu karena dapat dengan mudah mengabaikan suara tersebut dan membutuhkan suara untuk dapat dengan mudah menghindari distraksi lainnya. 2. Pencahayaan. Terdapat siswa yang tidak dapat mentolerir pencahayaan yang terlalu terang dan juga terdapat siswa yang membutuhkan pencahayaan yang terang. 3. Temperatur. Diferensiasi dilakukan berdasarkan pada bagaimana siswa memberi reaksi pada stimuli temperatur. 4. Tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan belajar. Pengaturan setting ruang kelas disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas pembelajaran. Tempat duduk bisa dibuat melingkar, berkelompok, kotak, berbaris berpasangan. 5. Pembelajaran di luar kelas. Jika memungkinkan, adakan sesi pembelajaran di luar ruangan untuk stimulasi berbeda. Contoh implementasi. Siswa mengerjakan tugas di halaman sekolah, atau melakukan eksperimen di laboratorium. 6. Fasilitas kelas. Penyediaan perangkat digital yang mendukung pembelajaran, seperti komputer, proyektor, atau tablet. Selanjutnya, diferensiasi lingkungan psikologis emosional. Lingkungan psikologis emosional dalam kelas memengaruhi suasana hati siswa, kepercayaan diri, serta motivasi mereka dalam belajar. Meliputi iklim ruang kelas, suasana aman dan nyaman, umpan balik yang membangun, dukungan emosional dalam mengelola stres, motivasi dan rasa pencapaian. Selanjutnya, diferensiasi lingkungan sosial. Menurut Sandra dan kawan-kawan, 2013, lingkungan sosial merupakan pola interaksi antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan orang yang ada di sekitar lingkungan belajar. Lingkungan sosial yang baik akan membuat suasana pembelajaran menjadi kondusif. Lingkungan sosial juga termasuk semua orang yang ada di lingkungan belajar tersebut seperti siswa, guru maupun staf yang akan mempengaruhi proses belajar. Selain itu, keluarga, masyarakat dan tetangga juga termasuk dalam lingkungan sosial di rumah. Shah, 2009. Lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi menciptakan kondisi di mana setiap siswa dapat belajar secara efektif sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Berikut adalah beberapa faktor yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi dalam lingkungan pendidikan. 1. Lingkungan pembelajaran harus dilengkapi dengan berbagai sumber daya dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran berbeda. 2. Guru dapat mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat keterampilan, minat, atau gaya belajar. 3. Kolaborasi antara guru, staf pendidikan, dan orang tua dapat meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan siswa dan memperkuat pendekatan berdiferensiasi. 4. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil penilaian untuk memenuhi kebutuhan individual. 5. Mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam belajar. Cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku
Sebentar aja. Dewasa kau kan